saya begitu merasa disayang Tuhan. Semakin hari saya bertumbuh. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim. Lalu sejak kecil saya diajari untuk mengaji. Saya diajari membaca ayat-ayat suci di Al-Quran, dan kami taat karena bapak saya Muslim yang juga taat. Bisa ingin menikmati tubuh Kristus. Itulah romo saya masuk Katolik, tapi tidak tahu selama 3 tahun iman Katolik saya tumbuh dengan pesat, dan salah satunya saya selalu menimba ilmu di Katolik Keren. Di sini saya menjadi bertumbuh, iman saya bertumbuh, dan puji Tuhan 3 tahun 2 bulan itu saya ini Romo jadi Katolik, masuk Katolik, bisa menerima komuni, saya bisa mencicipi tubuh Yesus. Dan saya dipakai oleh Tuhan, Romo. Saya melayani di mana-mana. Saya dipakai Tuhan dalam kesaksian saya ini, Romo. Saya dipakai Tuhan. Dan banyak sekali jiwa-jiwa yang kami beri kabar sukacita itu percaya dan mengamini cerita perjalanan iman kami. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Salve sahabat Katoliku Keren, kembali lagi dalam program Cerita Katoliku. Pada episode ke-11 ini, kita akan sharing dengan narasumber yaitu Ibu Harsi dari Paroki Gamping. Dan bagaimana perjalanan dari Ibu Harsi hingga akhirnya terpanggil menjadi seorang Katolik. Dan jangan lupa untuk selalu tonton channel YouTube Katoliku Keren dengan cara subscribe agar kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Salve. Oke, berjumpa kembali. Nama saya Monica Kartika Winarni, tetapi lebih dikenal dengan nama Harsi karena nama suami saya Harsiono. Saya dari Paroki Santa Maria Assumpta Gamping, Jogja. Baiklah saudara-saudaraku, saya akan menceritakan bagaimana perjalanan saya menjadi seorang Katolik. Saya sebelum bertemu suami saya yang Katolik sekarang ini, saya single parent sudah 13 tahun. Saya mempunyai 1 anak laki-laki, dan waktu itu saya berjanji memang sudah tidak akan menikah lagi karena suami meninggalkan saya saat anak usia saya masih balita. Dan puji Tuhan saya bisa memuliakan anak saya sampai sarjana teologi. Dan pada masa-masa sulit itu saya bekerja apapun, yang penting anak saya bisa makan dan saya melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Saya menjadi pengikut Katolik karena dipertemukan Tuhan lewat
media sosial. Meskipun kami sudah lansia, Tuhan mempertemukan kita lewat media sosial, yaitu lewat salah satu aplikasi. Di sana kami bertemu, akhirnya bercerita-cerita. Lalu kami mengajukan perkawinan kami, tetapi kami hanya melakukan perkawinan secara civilitantum, ya, secara sivil, udah diurus dengan suami saya dengan baik, tetapi kami berdua tidak bisa menerima komuni atau makan tubuh Kristus karena saya adalah kawin cerai hidup. Saya ditinggalkan suami selama 13 tahun itu, ya. Jadi di dalam aturan Katolik itu ada aturan-aturan yang sungguh-sungguh harus kita terima dan kita jalankan. Jadi lebih kurang selama 3,5 tahun dulunya saya ada di paroki Santo Mikael Magelang. Itu di sana saya tidak menerima komuni selama 3,5 tahun, dan betapa saya merasa putus asa. Saya merasa sulit banget masuk menjadi Katolik ini, tetapi lama-lama saya menjadi sadar dan saya dibimbing ya, diberi katekisasi, itu katekis. Saya disuruh menulis kegiatan oleh Romo, kegiatan keagamaan itu selama 3,5 tahun saya tulis dengan sambil berdoa, Tuhan, saya pengen makan roti tubuh dan darah Kristus. Itu saya berdoa terus, dan saya melakukan kegiatan yang pada saat itu sudah tidak saya rasakan berat, dan saya tidak pamrih. Maksudnya saya melakukan ini biar nanti cepat mendapat komuni, menerima komuni, tidak, tetapi saya lakukan dengan sukacita. Saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu. Jadi saya menulis buku kegiatan saya. Jadi semakin bertambah usia kami berdua, kami semakin mencintai bukan hanya keluarga tetapi mencintai banyak orang, dan kita mewartakan kabar kesukacitaan Tuhan. Jadi semakin kesininya saya menjadi Katolik, kepingin sekali menjadi Katolik yang sungguh-sungguh berkenan di hadirat Tuhan, dan saya melakukan bukan karena pamrih supaya saya begini-begini, tidak. Memang saya menyerahkan diri dan hati saya kepada Tuhan, dan saya juga punya prinsip, punya ayat pegangan saya, yaitu Yesaya 6 ayat 1-13. Ini aku, utuslah aku. Karena apa? Kita sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Yesus sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita benar-benar menjadi seorang Katolik yang apostolik, seorang Katolik yang mencerminkan kasih Tuhan. Demikian dari saya. Semoga bisa memberikan semangat ya kepada kita semuanya. Salve. Terima kasih sharingnya Ibu Harsi. Semoga Ibu Harsi semakin bertumbuh dalam iman, harap, dan kasih. Dan semoga sharing dari Ibu Harsi menguatkan iman dari sahabat Katoliko Keren dan juga umat yang lagi menonton. Dan sahabat Katoliko Keren, sampai jumpa dalam sharing kita. Dan sampai jumpa di dalam episode-episode selanjutnya dalam program Cerita Katoliku yang tentu tak kalah menghadirkan para narasumber yang akan berbagi cerita Katolik mereka yang begitu keren, luar biasa, dan menguatkan serta menginspirasi. Katoliku Keren, salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin,
pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.